Shalom, perkenalkan nama saya Selviana Valena Marapaung. Saya adalah salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Nagari Tarutung. Saya dari grup S semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 20010111185. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi nilai akhir saya dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang dimana mata kuliah ini dibawakan Ibu Damayanti Nambaban MPDK. Di video kali ini saya akan bercerita atau mengajarkan sedikit tentang apa itu arti dari buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yang pertama adalah kasih. Kasih adalah hukum yang paling utama dan paling terutama di dalam Alkitab, dimana kalau kita melakukan sesuatu dan kita menginginkan dan kita akan melakukan sesuatu itu dengan kasih, pasti semuanya akan terasa lebih indah. Nah, buah-buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita ini adalah dimana rasa bahagia yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Yang dimana sukacita ini yang artinya bukan di saat keadaan kita sekitarnya, bahkan sukacita ini adalah yang benar-benar murni dari hati kita, sukacita yang benar-benar tumbuh di dalam hati kita sendiri. Nah, yang ketiga di sini adalah damai sejahtera, yang dimana jika kita terus-menerus melakukan hubungan kepada Tuhan Yesus dan kepada Roh Kudus, pasti damai sejahtera akan tinggal bersama kita, akan tinggal bersama hidup kita, bahkan di hati kita. Apalagi kalau kita melakukan damai sejahtera dengan orang-orang di sekitar kita, pasti kita akan mengalami namanya kehidupan yang sangat berarti bersama Tuhan. Yang keempat adalah kesabaran. Sabar ini adalah di mana kita bisa menahan ego kita sendiri. Nah, tahu nggak adik-adik, kesabaran ini nggak ada loh batasnya. Kesabaran itu nggak ada batasnya. Tapi tahu nggak, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk dapat selalu bersabar dan senantiasa berpengharapan kepada Dia. Dan kalau kita sudah bisa sabar dalam segala apapun itu, kita akan mendapatkan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita sendiri. Jadi buat adik-adik semuanya tetap bersabar ya. Nah, yang kelima adalah kemurahan. Yang dimana kemurahan ini adalah sikap dimana kita untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dengan rasa ikhlas, dan Roh Kudus akan memampukan kita dapat mengerti apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Jadi buat adik-adik di rumah, jangan sungkan-sungkan ya untuk memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan kita. Nah, yang di sini yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus dapat memampukan kita dengan hal-hal yang harusnya kita lakukan dengan baik. Dan yang ketujuh adalah di sini adalah kesetiaan. Kesetiaan, tahu nggak adik-adik? Kesetiaan ini adalah seperti Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus dapat setia kepada Tuhan. Jadi buat adik-adik selalu ya setia dengan teman-temannya. Jangan egois. Nah, yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini bukan berarti bukan badan kita yang lemah atau yang lemas. Bahkan tetapi bagaimana hati kita yang mau diperoleh, yang mau diperoleh seterus dengan Tuhan. Yang ke-9 adalah yang paling terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri adalah sikap di mana kita akan memberikan sikap apa yang paling benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak mengapa ini yang paling terakhir dibuat? Karena penguasaan diri adalah kunci dari semuanya. Amsal pernah berkata, orang yang mampu menguasai dirinya, ia akan melebihi orang yang merebut kota. Wow. Nah, itulah adik-adik, itulah 9 buah roh yang akan nampak dalam tubuh kita jika Roh Kudus bekerja di dalam
hati dan hidup kita. Nah adik-adik, mulai dari sekarang tetap minta kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus agar Ia selalu bekerja dan senantiasa kepada kita. Nah adik-adik, sebelum kita tutup pelajaran kita untuk hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan yang kami sembah sepanjang hidup dan sepanjang masa kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Tuhan, di mana Engkau sudah tahu kami baru saja mendengarkan firman-Mu, bahkan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan firman-Mu itu tumbuh dan ada di dalam hati kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu melakukan kasih, kesetiaan, damai sejahtera, kelembutan, bahkan 9 buah roh itu Tuhan. Biarkan Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam tubuh kami. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu senantiasa untuk ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajarkan kami Bapa yang baik untuk selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berpengharap kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan untuk selanjutnya kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Inilah doa dan kerinduan hati kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat adik-adik di rumah sudah mau belajar sama-sama kakak. Salam sehat buat kita semuanya. Shalom, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.